Halo teman-teman semua, balik lagi di channel Tos.id bersama gue Ricky yang akan menemani kalian semua di video ini. Oke, di video kali ini gue nge-review figur keluaran dari PlayArtSky. Ini adalah PlayArtSky Nyx Ulrich. Langsung ya kita mulai reviewnya ya. Oke teman-teman, ini adalah Nyx Ulrich. Dia ini adalah karakter utama di dalam serial movie-nya yaitu Final Fantasy XV Kingsglaive. Nyx ini, dia ini adalah salah satu anggota dari Kingsglaive. Yang mana Kingsglaive itu sendiri adalah pasukan tentara elit pelindung dari Lucis. Nyx ini menurut gue di dalam filmnya itu adalah sosok yang sangat heroik dan benar-benar pahlawan banget ya di dalam filmnya. Karena Nyx ini itu ditugaskan oleh King Regis untuk melindungi Lunafreya dari serangan Insomnia. Dan juga ditugaskan untuk menyerahkan Ring of Lucis itu kepada Noctis. Jadi peran si Nyx Ulrich ini itu benar-benar penting banget sebenarnya. Tapi sayangnya untuk di dalam game Final Fantasy XV itu sendiri, itu nama Nyx ini tuh kurang disebut ya. Jadi benar-benar kayak karakternya hilang begitu saja. Lanjut teman-teman, kita mulai bahas dari figurnya ini ya. Ini adalah figur yang dibuat oleh PlayArtSky. Dan untuk kalian yang ingin mau beli sekarang, untuk harga figur ini tuh kurang lebih di harga 1,5 juta lah ya, kurang lebih. Lanjut, kita mulai bahas dari bagian boxnya. Untuk box di bagian depannya, di sini kita bisa melihat gambar si Nyx Ulrich ya, yang cukup keren di sini, sedang berpose gitu. Terus di bagian atasnya ada logo dari Square Enix Product. Terus ada stiker dari 30th Anniversary dari Final Fantasy juga. Di bagian bawahnya ada logo dari Final Fantasy XV Kingsglaive dan juga yang pasti logo dari PlayArtSky. Di bagian sampingnya seperti ini, logo dari Final Fantasy XV Kingsglaive dan juga PlayArtSky. Terus di bagian belakangnya terdapat berbagai macam pose-pose dari figur ini juga, yang menurut gue sih sayangnya foto-fotonya itu cukup gelap ya, jadi nggak begitu kelihatan juga. Terus di bagian sampingnya lagi sama ya, logo Final Fantasy XV Kingsglaive dan juga PlayArtSky. Di bagian atasnya seperti ini, sama logo Final Fantasy XV juga. Dan di bagian bawahnya adalah logo dari Square Enix Product. Seperti biasa untuk boxnya ini kita bisa buka dalamnya seperti ini. Dan di sini kayak ada artworknya lagi ya gitu ya. Jadi di sini kelihatan ada gambar si Nyx-nya yang sedang berperang di Insomnia ya. Dan juga berbagai macam cerita singkat dari karakter Nyx ini sendiri juga di bagian sini. Oke, langsung aja ya kita buka isi dalam dari box figur ini. Nah, oke teman-teman, seperti biasa ya, untuk di dalam boxnya di sini kita dapat satu buah blister. Yang mana untuk di dalam blister ini itu kita dapat yang pasti figurnya ya dari si Nyx ini. Lalu dapat berbagai macam aksesoris juga. Di sini untuk parts tangannya kita dapat 6 untuk parts tangannya ya, mulai dari yang ngepel normal, memegang senjata dan juga ada yang ngebuka. Lalu di sini kita juga dapat senjatanya juga ya. Di sini kita dapat sepasang untuk senjatanya dan juga kita dapat kepala tambahan ya, dimana ini adalah kepala si Nyx yang sedang memakai semacam topeng gitu. Lalu lanjut, yang pasti di dalam figur ini tuh kita juga dapat sebuah stand ya, yang mana stand itu sayangnya kita harus robek dulu untuk dari bagian kertasnya, dan kita sobek dan harus kita rakit juga. Lalu di bagian semacam wallpaper ini ya, atau kertas alasnya ini kita dapat kertas manual ya, atau petunjuknya lah di bagian samping ini, yang mana ini adalah petunjuk bagaimana cara mengganti kepala, mengganti parts tangan. Di bagian sampingnya juga ada cara merakit untuk bagian standnya juga. Jadi itu aja ya di dalam boxnya, kita dapat satu buah blister dan juga stand dan juga petunjuk manualnya juga. Oke teman-teman, ini adalah figurnya dari PlayArtSky Nyx Ulrich ya. Dan kita mulai bahas dari penampakan dan detail dari figurnya dulu. Dari penampakan figurnya sendiri, menurut gue sih overall ini dibuat dengan cukup mirip ya dengan si Nyx Ulrich. Khususnya untuk di bagian outfitnya. Gue suka banget sih dengan outfit yang dibuat oleh PlayArtSky ini. Menurut gue ini dibuat dengan sangat detail, keren, dan bener-bener mantep banget sih menurut gue ya untuk outfitnya ini. Bisa kalian lihat ya untuk di bagian bajunya ini. Untuk di bagian bajunya itu bener-bener dibuat dengan sangat detail banget. Gue suka banget sih untuk di bagian bajunya ini. Kayak ada ornamen-ornamen, terus ukiran-ukiran, semuanya itu semua dibuat dengan sangat detail banget.
Terus juga di bagian sini ada rantai ya, dan ini rantainya itu rantai asli gitu, jadi benar-benar bagus banget. Gue suka sih dengan rantai asli yang walaupun kecil, cuman kayak menambah keren aja gitu, dibikin rantai asli di sini. Terus untuk bagian baju dalamnya pun dia dibuat juga ya, jadi nggak polos aja gitu. Di bagian dalamnya juga detail juga di bagian sini. Terus juga di bagian celananya seperti ini ya, di bagian kakinya. Kayak semua lekukan-lekukan di bagian celananya, ornamennya itu semua dibuat dengan sangat detail juga. Di bagian sepatunya seperti ini. Terus untuk di bagian tangannya, itu di bagian kiri dan juga di bagian kanan tuh berbeda ya. Di bagian kirinya seperti ini. Nah, di sini kayak ada bajunya gitu juga ya, yang cukup elastis. Terus untuk di bagian kanannya, itu dia kayak berbulu-bulu gitu, untuk di bagian tangan kanannya. Lalu untuk di bagian baju belakangnya seperti ini ya. Di bagian belakang kayak ada lambangnya juga gitu, kayak ornamen di bagian bajunya. Terus di bagian sini ada sarung pedangnya. Di sini ada selendang yang berwarna ungu gitu, yang menambah keren lagi juga ya untuk figur ini. Jadi kayak kelihatan lebih keren aja gitu, ada selendang ini. Di bagian sini ini adalah bagian topengnya. Jadi nanti di kepala Nyx ini dia bisa memakai semacam topeng gitu ya. Kalau misalkan nggak dipakai ya dia kayak dikebelakangin gitu. Overall menurut gue untuk di bagian outfitnya ya, di bagian baju, celana, semuanya itu gue bener-bener puas banget sih dengan figur ini. Lalu kita mulai bahas dari face sculpt-nya. Yang gue jujur kurang puas sih dengan face sculpt dari si Nyx Ulrich ini. Gue ngerasa kayak agak aneh gitu ya untuk face sculpt si Nyx ini. Menurut gue sedikit kurang mirip sih dengan yang aslinya. Gue ngerasa untuk di bagian matanya terutama itu yang bikin dia agak aneh sebenarnya. Di bagian matanya itu antara di bagian mata kiri dan juga di mata bagian kanan itu nggak simetris gitu. Jadi kelihatannya menurut gue kayak agak aneh aja gitu untuk bagian matanya. Terus kalian juga bisa lihat untuk di bagian alisnya sendiri itu dia kayak nggak simetris juga ya. Entah itu dibuat sengaja atau enggak, cuman ya menurut gue sih dengan dibuat seperti ini jadi agak aneh menurut gue. Terus juga gue suka dengan detail-detail di bagian mukanya juga, dia kayak ada luka-luka kecil yang si Nyx ini ya, yang sesuai dengan yang ada di movie-nya. Kayak di sini kayak ada luka goresan-goresan gitu, yang dibuat detail juga gitu sebenarnya. Cuma sayangnya mukanya itu kayak menurut gue pribadi sih itu kurang akurat lah dengan sesuai dengan Nyx yang ada di movie-nya. Lanjut teman-teman, kita mulai bahas dari artikulasinya ya. Untuk artikulasi kepala, ini kita bisa nengok kanan kiri. Cuman nggak gitu banyak juga untuk nengok kanan kirinya, karena agak sedikit terhalang untuk di bagian baju, di bagian kerahnya ini. Jadi ini udah maksimal aja gitu. Lehernya juga bisa gerak-gerak ya. Nah, di dalam lehernya juga dia kayak ada bajunya gitu. Kayak ada bagian kerahnya gitu ya. Jadi cukup detail juga ya untuk di bagian lehernya. Terus untuk di bagian badannya itu nggak bisa gerak ya. Di bagian tengah-tengah sini itu nggak bisa gerak, jadi kaku aja. Terus di bagian sini, di bagian pinggang ini kita bisa gerak-gerak ya. Jadi kita bisa gerak-gerak sedikit, bisa muter-muter juga. Di bagian tangan kanannya, ini kita bisa tekukin. Di sini dia bisa gerak-gerak juga. Di bagian sini, jadi kalau kita gerak gini, dia juga bisa gerak. Jadi nggak menghalangi banget. Terus bisa maju ke depan juga, bisa ke belakang. Bisa kita tekukin seperti ini ya. Bisa tekukin. Terus ini kita bisa puter-puter juga di bagian sininya, bisa muter. Terus di bagian sini ya, kayak ada bulu lebihnya ini juga kita bisa gerakin seperti ini. Nah, bisa naik turun juga. Di bagian telapak tangannya bisa kita puter-puter, bisa kita tekuk-tekuk juga seperti ini. Di bagian tangan kirinya juga kurang lebih sama ya. Di bagian sini juga dia bisa bergerak sedikit, jadi nggak menghalangi artikulasi untuk di bagian sayap lebihnya ini. Terus di bagian belakangnya, di bagian selendangnya ya, selendangnya ini bisa naik turun seperti ini. Nah, bisa naik turun seperti ini. Cuman sayangnya yang punya gue ini dia udah loose banget ya, bisa kalian lihat. Nah, udah loose banget karena gue belinya juga udah kondisinya BIB. Jadi gue dapatnya dengan kondisi seperti ini. Cukup disayangkan juga sebenarnya. Nah, ini kita bisa gerak-gerakin seperti ini, terus kita bisa puter-puter juga. Di bagian sininya juga ada ball joint-nya lagi. Nah, kalau yang ini masih serat ya. Nah, jadi kita bisa tekuk-tekukin juga seperti ini. Walaupun menurut gua gerakan tekukannya agak sedikit kaku ya. Jadi kayak kurang natural aja gitu gerakan selendangnya kalau kita lihat dari belakang. Cuman kalau kita lihat dari samping seperti ini nggak gitu kelihatan ya.
Apalagi kelihatan ball joint yang cukup gede ini yang menurut gua pribadi sih sedikit mengganggu aja. Lalu di bagian kakinya bisa maju ke depan ya. Bisa maju ke depan walaupun nggak terlalu banyak karena terhalang oleh di bagian pahanya ini juga. Terus bisa kita tekuk-tekukin, muter-muter. Di bagian sini ya, kayak ada kecil ini kita bisa tekuk-tekukin juga ya. Atau kita bisa putar-puterin juga seperti ini. Nah, nggak gitu kelihatan ya. Cuman ini bisa muter. Terus di lututnya ini kita bisa gerakin juga seperti ini, walaupun agak keras sedikit ya. Terus di bagian telapak kakinya, ini kita bisa maju ke depan, ke belakang, dan kita bisa puter-puterin juga seperti ini. Oke teman-teman, lanjut kita mulai bahas aksesoris yang kita dapat di figur ini. Yang pertama, di sini kita dapat senjatanya yang pasti ya. Ini adalah senjata Cool Chris ya namanya kalau nggak salah untuk di filmnya. Jadi semacam dagger gitu atau pisau kecil yang ada dua gitu. Untuk pisaunya sendiri itu berbeda ya antara satu dengan yang lainnya, walaupun perbedaannya juga sedikit banget. Di sini yang untuk di bagian atas tuh dia kayak ada hitam-hitamnya gitu, untuk di bagian bawah dia warnanya putih semua. Dan juga untuk di bagian talinya itu yang atas lebih pendek dan di bagian bawah yang sebelah bawah itu lebih panjang ya. Cukup detail menurut gua untuk senjatanya ini ya, kelihatan keren gitu, apalagi ada ukiran-ukiran di bagian pegangannya yang dibuat dengan cukup detail juga. Semuanya terbuat dari plastik, jadi bukan besi ya untuk bahannya, jadi cukup enteng. Lalu yang kedua ya, kita dapat aksesoris berupa kepalanya. Ini adalah kepala yang versi sudah ada penutupnya itu ya, yang di belakangnya ini. Nah, di bagian belakang ini kan kayak ada penutup kepala, jadi kalau misalkan kita mau masang yang sudah terpasang, itu kita pasang kepala yang ini. Untuk kepalanya juga cukup keren juga ya, jadi kayak semacam assassin gitu. Cukup keren menurut gua. Kita dapat aksesoris kepala yang ini gitu. Di sini di bagian dalamnya itu kita bisa melihat ada bagian matanya si Nyx juga, walaupun nggak gitu kelihatan. Ini kita bisa naikin ya seperti ini. Nah, ini jadi lebih kelihatan ya. Jadi untuk cara gantinya ya kita tinggal copotin aja gitu untuk kepalanya. Kita copotin seperti ini, dan juga untuk di bagian belakang ini itu kita bisa tarik seperti ini. Nah, kita juga dapat aksesoris juga berupa penutupnya ya, supaya nggak kelihatan. Jadi kita tinggal pasangin aja, kita colokin di bagian belakangnya ini. Seperti ini. Dan kita pasang untuk kepala yang kayak assassin ini. Nah, kurang lebih seperti ini ya, kalau sudah terpasang. Cukup keren juga, jadi kayak kelihatan misterius gitu ya, si Nyx ya. Tapi untuk kekurangan ya, kalau kita masang kepala yang ini itu nggak ada artikulasinya sama sekali gitu. Jadi pergerakannya itu sangat terbatas banget, bisa kalian lihat ya, nggak bisa gerak sama sekali gitu, karena terhalang untuk di bagian penutup mulutnya ini. Jadi untuk figur Play Arts Sky Nyx Ulrich ini, gue suka banget sih dengan outfit dari figur ini ya. Menurut gue outfit dari figur ini tuh benar-benar dibuat dengan sangat detail dan keren banget sih. Semua detail-detail kecil itu benar-benar dibuat dengan sangat bagus ya oleh Play Arts Sky. Jadi untuk masalah outfit itu gue benar-benar amazed banget lah untuk figur ini.
Cuman yang menjadi kekurangan terbesar menurut gua untuk figur ini itu adalah di bagian face sculpt-nya. Ya menurut gua untuk face sculpt-nya itu sendiri masih kurang mirip sih dengan si Nix Ulrich. Gua ngerasa untuk di bagian matanya itu kayak agak sedikit aneh dan kurang simetris juga. Dan ya menurut gue sih masih kurang akurat lah gitu ya untuk face sculpt si Nix Ulrich ini. Jadi menurut gue sih masih bisa lebih ditingkatkan. Dan juga untuk artikulasi figur ini itu menurut gue masih sedikit kurang ya. Dibilang jelek banget juga enggak, cuman artikulasinya ya biasa aja gitu. Jadi di beberapa bagian untuk artikulasinya itu masih sedikit terbatas. Ya jadi overall sih menurut gua ini adalah figur yang dibuat dengan cukup bagus ya. Ya kalau kalian lihat dengan secara keseluruhan, menurut gua sih ini figur masih mirip-mirip aja dan menurut gua masih bagus-bagus aja gitu untuk figur ini itu sendiri. Apalagi bagi kalian pencinta dari Nix Ulrich, menurut gue ini adalah pilihan figur yang tepat sih bagi kalian. Karena ya sejauh ini adalah figur Nix Ulrich yang paling bagus ya yang pernah dibuat. Setahu gue sih nggak ada lagi ya figur Nix Ulrich yang pernah dibuat sih selain dari figur yang dibuat oleh Play Arts Sky ini. Oke teman-teman, jadi kira-kira itu aja ya video dari gue. Bila kalian suka dengan video ini, kalian boleh like, comment, dan subscribe. Dan bila kalian ada inputan dan masukan untuk video gue ke depannya, kalian boleh komen di kolom komentar. See you guys on the next video. Bye-bye.